warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mohon maaf karena seringkali mata kuliah ini terlewatkan ya, karena memang begitu banyaknya mata kuliah yang harus saya ampu, hingga ada beberapa mata kuliah yang mungkin kadang-kadang terlewat untuk saya berikan materi, khususnya di kelas kalian, karena memang dari awal terjadi miskomunikasi di antara kita, yang mana ternyata karena memang kesalahan terletak di siakat. Oke, setelah beberapa lama kita menggunakan media WA, ternyata yang ngerespon juga cuma satu, terus tidak pernah terjadi percakapan secara dua belah pihak di antara kita. Oke, maka dari sekarang akan saya mulai dengan pembelajaran melalui video yang nantinya bisa kalian akses di YouTube. Oke, hari ini temanya masih terkait dengan masalah pergadaian ya. Kemarin sudah kita bilang hadisnya itu bahwasanya Rasulullah pernah melakukan pergadaian dengan orang Yahudi. Oke, hadisnya seperti apa ini? Silahkan kalian lihat sebentar. Oke, saya bukakan kitabnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ini hadisnya adalah, silahkan kalian buka di WA kemarin ya. Saya bacakan hadisnya di sini. Al-hadisul awal, hadis pertama terkait dengan rohan atau pergadaian. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara, telah membeli, min yahudiyin, dari seorang Yahudi, ta'aman, makanan, wa rohanahu, dan menggadaikan kepada orang tersebut. Apa yang digadaikan? Dir'an, baju perang atau semacam perisai, min hadidin, dari besi. Oke, yang kita bahas di sini terkait dengan pergadaian. Di sini lafadz rohen, kita bahas lafadz rohen dulu. Lafadz rohen ya, rohen itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah pergadaian. Kalimat rohen ini sebenarnya kata asalnya diambil dari kata-kata al-habsu wal iqamah. Apa artinya al-habsu wal iqamah? Jadi al-habsu itu menahan, wal iqamah, dan meletakkan di satu tempat. Nah, kemudian kita membahas langsung ke dalilnya, nggak usah panjang-panjang. Hadis ini menunjukkan bahwasanya transaksi pergadaian itu diperbolehkan di dalam agama, dan hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah ya. Bisa kalian lihat langsung, dicek langsung di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Nah, kita kembali lagi ke hadisnya tadi ya. Oke, di sini hadis tersebut ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudiyin. Kata-kata Rasulullah pernah membeli dari seorang Yahudi ta'aman, makanan. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya transaksi dengan non-muslim itu diperbolehkan, sebagaimana contohnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi mengapa di dalam hadis ini kok transaksi kan harusnya mungkin saja dilakukan dengan sahabat? Salah satu tujuannya
adalah Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya transaksi ekonomi khususnya ya itu tidak hanya dilakukan dengan sesama muslim, tapi diperbolehkan melakukan transaksi dengan non muslim. Oke. Kemudian ya hadis ini juga menunjukkan bahwasanya ketika Rasulullah membeli makanan sampai menggadaikan baju perangnya, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu hidupnya itu sangat fakir, miskin, ya, bukan berkelimpahan, tidak seperti itu. Bahkan untuk makanan saja beliau pernah harus menggadaikan baju besi beliau. Ini merupakan salah satu contoh bahwasanya Rasulullah itu tidak hidup dalam kemewahan. Yang sudah selayaknya kita tiru adalah kita tidak perlu mengejar-ngejar kemewahan, karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan kepada kita untuk hidup dalam gelimangan harta. Lalu kemudian akan muncul pertanyaan, lah emangnya kita nggak boleh kaya? Boleh, kaya itu boleh. Tapi yang harus dijadikan garis besar di sini, jangan sampai kekayaan yang melimpah itu akhirnya melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ketika orang hartanya sudah banyak, dia melupakan bahwasanya harta ini semuanya sebenarnya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berikutnya akan timbul pertanyaan juga, kan begini ya, kalau transaksi dengan non muslim itu ya, non muslim itu kan tidak semuanya tahu, atau mungkin tidak ada hukum di agama mereka bahwasanya harta itu halal atau haram gitu ya. Bagaimana jika diketahui misalnya kita mau menggadaikan barang itu ya, ternyata orang tadi yang mau misalnya kita hutangi atau kita gadaikan barang kepada seseorang yang ternyata profesinya itu bukan profesi yang halal, misalnya dia ketua geng perampok, kita tahu seperti itu, atau misalnya dia itu germo misalnya seperti itu, boleh nggak kita gadaikan barang kepada mereka? Kalau jelas-jelas kita tahu bahwasanya harta mereka bukan harta yang halal, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk melaksanakan transaksi ekonomi seperti pergadaian dengan mereka. Sampai di sini saya rasa jelas. Ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom forum ya, atau ditanyakan di di chat WA. Oke. Ada sedikit tambahan dari saya. Dengan diperbolehkannya pergadaian ya, dengan diperbolehkannya pergadaian ini berarti kita juga diperbolehkan untuk melaksanakan jual beli dengan pembayaran di belakang. Maksudnya gini, kan kalau kita menggadaikan barang, artinya kita baru akan membayar sesuatu yang kita beli di kemudian hari setelah terjadinya transaksi jual beli ya. Nah, sebagai jaminan bahwasanya kita akan membayar barang yang kita beli meskipun pembayarannya di akhir, itu adalah adanya barang yang dijadikan jaminan. Maka disinilah pergadaian terjadi. Oke. Dan ini artinya diperbolehkan bagi orang-orang yang belum mampu untuk membayar barang saat itu juga dibolehkan untuk melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran di belakang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya rasa nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Ini sengaja saya bikin singkat karena beberapa keterangan kemarin sudah kita bahas di grup WhatsApp. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.